Baik, sebelum kita memulai presentasi pada hari ini, marilah kita anturkan doa supaya presentasi pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semua, salam sejahtera, rayu, 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 dan salam harmoni. Baik, di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang kearifan lokal awig-awig di Desa Penglipuran. Sebelum itu, izinkan kelompok kami memperkenalkan nama, dimulai dari saya sendiri selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Inyoman Ari Sudiarta. Perkenalkan, nama saya Komando Desira Guna. Perkenalkan, nama saya Igede Swastika. Perkenalkan, nama saya Iwayan Kunarta. Perkenalkan, nama saya Igede Artayuguna. Baik, sebelum lanjut ke pempresentasian PPT, di sini kami ingin memberikan cuplikan video pembuatan artikel ilmiah kami. Bisa dimulai langsung? Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan dan salam harmoni. Berikut ini adalah video dokumentasi mengenai Desa Penglipuran yang kami ambil dari judul Kearifan Lokal tentang awik-awik Desa Penglipuran. Berikut ini adalah video dokumentasinya. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri, dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Inyoman Ari Sudiarta dengan NIM 2516011073. Saya Igede Swastika dengan NIM 25160111030. Saya Komando Desira Guna dengan NIM 25160111088. Dan dengan saya Iwayan Gunarta dengan NIM 256011030. Dan saya Igede Artayuguna dengan NIM 251 Sejarah awik-awik ring Desa Penglipuran itu cari rapi, Pak. Sejarah awig-awignya. Kalau sejarah awig-awignya sebetulnya kan awig-awig itu aturan ya. Aturan itu pasti dibuat berdasarkan kebutuhan. Kebutuhan sebuah, misalnya kebutuhan sebuah pemerintahan ke organisasi. Kebetulan kalau desa adat itu kan lembaga adat, lembaga tradisional yang mana setiap lembaga itu memiliki aturan. Dasarnya desa adat memiliki awig-awig, jelas itu berdasarkan kebutuhan. Karena desa adat itu menjalankan konsep yang namanya Trihita Karana di sana, sehingga konsep parayangan, pawongan, pelemahan itu dibuat untuk mengatur diri mereka dalam menjalankan adat istiadatnya. Sehingga kalau parayangan di sana dibuat kudunya, karyunya, papan dan sebagainya. Kemudian kalau pawongannya bagaimana orang lahir, meninggal, menikah, nyentane, termasuk pewaris dan lain sebagainya itu ya itu di sana. Kalau pelemahan ya bagaimana masyarakat itu mengatur tata ruangnya, tempat tinggalnya itu. Jadi kalau sejarahnya ya jelas karena mereka membentuk sebuah desa adat baru, membentuk sebuah organisasi adat, sudah barang tentu aturan diperlukan. Kalau nggak ada aturan kan liar nih. Itu liar. Jadi itu kebutuhan. Jadi kalau sejarahnya jelas ada kebutuhan itu karena sudah ada desa adat, kemudian memiliki pura, masyarakat, wildangan. Sekarang untuk mengatur ini apa yang harus dilakukan ya buat aturan. Aturan apa itu? Awig-awig kalau udah sadar. Bagaimana pendapat kakak dengan Desa Penglipuran ini? Sangat
asri banget sama bagus sih juga bangunannya rapi. Tinggi lagi. 1 sampai 10 berapa Kak? 10 dong. Ya. Pintar dulu. Ada sekolah? Iya, super nice to see. Baik, itu tadi sedikit cuplikan video dari dokumentasi pembuatan artikel ilmiah kami. Lanjut ke pemaparan materi, dimulai dari latar belakang yang akan dibacakan oleh Gede Swastike. Baik, di sini saya akan membacakan tentang latar belakang. Indonesia adalah negara, maaf, saya ulang. Indonesia adalah negara majemuk dengan berbagai beragam budaya yang menjadi kekayaan tersendiri. Desa wisata, konsep pengembangan pedesaan yang menyajikan keaslian adat istiadat, arsitektur dan tradisional dan keseharian. Desa Penglipuran dan Awig-Awig. Salah satu desa Baleage di Kabupaten Bangli berdiri sejak abad ke-14. Dinobatkan sebagai salah satu desa wisata terbersih nomor 3 menurut UNESCO. Bentuk hukum adat tidak tertulis di Indonesia. Di desa Penglipuran, aturan atau hukum adat dinamakan Awig-Awig. Baik, selanjutnya ada tujuan penelitian yang akan dibacakan oleh Komang Teddy Surya. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Tujuan penelitiannya ialah menganalisa awik-awik di Desa Penglipuran, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dan praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Boleh di slide? Apa sih itu awik-awik? Yang pertama, awik-awik itu adalah peraturan yang dibuat dari masyarakat melalui musyawarah sejak zaman nenek moyang. Yang kedua, awik-awik berperan penting dalam menjaga ketentraman dan mempertahankan tradisi lokal. Yang ketiga, awig-awig dipertahankan dari generasi ke generasi sebagai warisan budaya. Dan keempat, awig-awig adalah politik hukum desa adat untuk mempertahankan eksistensi dari tantangan global. Faktor pendukung penerapan awig-awig. Yang pertama ada kebersamaan yang dilakukan melalui musyawarah, menemukan rasa saling menghargai antar masyarakat. Yang kedua ada pedoman hidup, falsafah Trihita Karana dijadikan pedoman masyarakat dalam berkehidupan. Yang ketiga ada 3 hubungan yang harmonis, manusia dengan sang pencipta, manusia dengan sesama dengan manusia, dan alam. Yang keempat, musyawarah dan mufakat. Nilai ini dalam praktik kehidupan sehari-hari bukan hanya tatanan verbal semata. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya di sini ada dampak awik-awik yang akan dibacakan oleh Gede Arta. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan dampak awik-awik. Nah, dampak dari awik-awik terhadap masyarakat, yang pertama itu ada menciptakan kehidupan yang teratur dan nyaman. Yang kedua itu Gede Arta, mohon maaf, warga, bisa dilanjutkan Gede? yang kedua itu warga yang melanggar akan mendapat sanksi sosial. Nah, adapun keunikan awik-awik desa Penglipuran. Yang pertama itu terdapat peraturan tidak boleh melakukan poligami. Sanksi pelanggaran pelaku akan diasingkan ke tempat yang bernama Karangmadu. Dan yang ketiga, pelaku juga tidak diizinkan mengikuti sembahyang di pura-pura desa adat.
Nah, selanjutnya ada pelestarian awik-awik desa penglipuran. Yang pertama itu peran masyarakat. Masyarakat lokal berperan penting dalam mempertahankan awik-awik. Yang kedua, peran pemerintah desa. Diharapkan terus menjaga dan memelihara nilai-nilai kearifan lokal agar tetap relevan. Dan yang ketiga, edukasi adat. Sekolah, keluarga, dan komunitas adat melakukan pendidikan agar untuk menanamkan nilai-nilai budaya sejak dini. Dan yang terakhir, melibatkan generasi muda. Melibatkan generasi dalam kegiatan budaya seperti upacara adat, seni, dan kerajinan. Baik, lanjut. Eh, Hubungan awik-awik dengan nilai Pancasila akan dibacakan oleh Iwayan Gunarta. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Di sini hubungan awik-awik dengan nilai Pancasila. Jadi hubungan yang pertama itu adalah dengan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, eh, nilai ketuhanan menjiwai segala pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, termasuk hukum dan peraturan. Dan sila kedua dengan bunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, eh, hubungannya itu kesadaran sikap dan perilaku sesuai nilai moral manusia yang beradab, mudah menerima kebenaran dan hukum. Berikutnya ada sila ketiga dengan bunyi Persatuan Indonesia. Hubungannya yaitu nilai persatuan, nasionalisme, patriotisme dan yang mengatasi perpecahan dan penyatuan perbedaan. Dan ada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Hubungannya itu kebebasan berpendapat dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan keputusan di penglipuran melalui musyawarah. Berikut ada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial. Hubungannya itu awik-awik berperan penting dalam membentuk kebijakan sosial dan menciptakan kehidupan yang teratur. Baik, sekian saya serahkan ke moderator. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari eh, pemaparan materi pada hari ini, yaitu bahwa Desa Penglipuran yang merupakan desa Bali Age di Kabupaten Bangli terkenal sebagai salah satu desa terbersih di dunia dan memiliki kekayaan kearifan lokal, terutama dalam penerapan aweg-aweg sebagai pedoman hidup masyarakat. Aweg-aweg ini telah ada sejak desa ini berdiri, diperoleh melalui musyawarah oleh masyarakat lokal. Penerapan aweg-aweg ini tidak memiliki peran yang sangat penting sebagai penguat nilai-nilai Pancasila yang meliputi sila pertama hingga sila kelima. Hingga di era modern, masyarakat desa Penglipuran tetap berkomitmen untuk melestarikan dan mendisiplinkan diri dalam penerapan aweg-aweg. Melalui peraturan adat ini, masyarakat berhasil menjaga keharmonisan antara warga dan melestarikan warisan budaya dari luhur terdahulu. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata yang disengaja atau tidak, kami mohon maaf. Eh, Tadi eh, sempat juga ada kekurangan pada saat membaca, kami juga mohon maaf. Sekian presentasi pada hari ini. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, rayu rayu rayu, dan salam harmoni. Salam harmoni.